sudah memikirkan di pikiran kita, di kepala kita, yang kita pikirin adalah HNI, maka Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan dimudahkan ketemu dengan orang yang vibrasinya nyambung dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi produk HNI, apapun itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka orang tidak akan lagi berkata kepada kita, iya sih bagus tapi mahal, yang enggak. Jadi semua akan saling keterkaitan antara sikap kita dengan orang yang kita jumpai. Yang berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita bingung, saya nggak ada waktu Pak, waktu saya terbatas, saya orang sibuk, bagaimana mungkin saya bikin RKH, waktunya aja udah nggak mungkin saya pilih dan pilih lagi, sulit Pak, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dalam menyusun RKH, rencana kerja harian, memang lebih enak bukan cuma sekedar kita susun, tapi lebih enak setelah disusun kemudian dikerjakan. Banyak orang yang hari ini pintar membuat rencana, tapi sedikit yang pintar mengeksekusi rencana. Sehingga yang terjadi adalah kita orang yang hanya baru sebatas pintar bikin rencana dan punya banyak keinginan, tapi keinginannya nggak pernah bisa diwujudkan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih langsung studi kasus tentang orang-orang yang hari ini mengatakan, Pak, saya siap untuk bikin RKH. Kalau siap, buktikan. Kalau siap membuktikan, Anda harus mulai membayangkan siapakah orang yang akan saya kunjungi, saya jumpai, saya datangi. RKH ini tidak lain dan tidak bukan berbahan dasar referensi nama-nama orang-orang yang kita kenal, ataupun bahkan ini yang agak ekstrim, orang yang belum kita kenal, agak ekstrim. Tapi dalam kesempatan siang hari ini, saya nggak nyuruh, saya nggak minta, saya nggak memberikan perintah kepada Bapak Ibu sekalian, ayo terjun bebas, Anda kenalkan HNI pada orang yang belum Anda kenal. Enggak. Yang saya minta hari ini adalah, ayo kenalkan HNI pada orang-orang yang menurut kita dia akan mau menerima tawaran HNI kita. Menurut kita Bapak Ibu. Artinya tantangannya memang biasa aja ya, kan kita udah kenal. Oke, kan kita sudah kenal. Bapak dan Ibu, maka targetnya adalah coba pikirkan, tuliskan siapakah orang yang menurut kita akan mau menerima ide tawaran seputar HNI. Bapak Ibu sekalian, langsung saya contohkan. Saya punya saudara dekat. Alhamdulillah rata-rata saudara dekat saya, kakak kandung saya, itu rata-rata Bapak Ibu sekalian menerima HNI berat banget di awal. Benar ya Bu? Iya. Terus bapak saya, kan saya numpang sama orang tua saya tinggalnya waktu itu ya. Saya jadi stokis, dapat spanduk saya pasang di rumah orang tua saya. Apa kata bapak saya? Ri, copot, jangan dipasang. Kamu ngapain pasang-pasang gituan? Obat ini, emang kamu ngerti obat ini? Enggak Pak, dia udah copot. Saya bilang sama bapak saya, haha, jangan Pak, Ari lagi mau belajar jualan. Tapi kan kamu ini bahaya, jual-jual obat begini bahaya. Ini bahaya, kamu kan nggak ngerti tentang pengobatan. Iya Pak, tapi Ari lagi belajar sekarang Pak. Enggak, copot, jangan Pak. Ini sama orang dekat sendiri Bapak Ibu. Bapak saya sendiri, ibu saya ngelihat bapak saya ngomong-ngomong ke saya, apa kata ibu saya? Udah lagi, dengar Bapak, copot, jangan Bu, jangan dulu. Ari mau belajar jualan Bu, tolong jangan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Menurut saya, ide-ide seperti ini, sinyal-sinyal seperti ini, itu wujud orang terdekat kita sayang sama kita. Gak kepengen saya salah resepin dan dibilang salah obat. Dia takut nanti rumah orang tua saya didatangi oleh orang-orang yang menurut beliau, nanti kalau kamu salah ngasih resep, nanti keluarga kita juga yang repot. Ini kan artinya orang tua kita sayang sama kita, betul? Oke. Berikutnya, kakak saya tawarkan, gak mau. Lo apa sih? Gitu. Udah kerja jelas-jelas, kerja yang gak jelas, jual-jual obat kayak gini. Udahlah, fokus aja sama penghasilan yang jelas tiap bulan. Ngapain sih jual-jual kayak gini? Boro-boro mau saya kasih gratis, apalagi suruh beli. Gratis aja nggak mau, apalagi disuruh beli. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dari rencana kerja kita agar tidak buyar Bapak Ibu sekalian cita-cita kita untuk bisa berhasil di HNI? Yang saya lakukan adalah tidak memprospek orang dekat terlebih dahulu. Kalau cuma daftarin oke. Tapi kalau untuk memaksa meyakinkan, Bapak Ibu nanti akan kecewa. Kenapa kecewa Bu sekalian? Karena orang dekat yang kita tawarin mereka tidak mau menerima.
Walhasil saya harus bikin timeline. Saya bikin timeline berapa lama harus saya hadirkan orang yang bukan tinggal dekat dengan orang tua saya, dia harus datang ke sini Bapak Ibu sekalian. Caranya gimana Pak Ali? Yuk kita sama-sama musyawarahkan. Gimana caranya kira-kira? Oke, biar cepat saya jawab aja langsung ya. Biar cepat ya. Oke, nggak usah musyawarah ya. Terima aja ya. Oke. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan tempat di mana saya tinggal sama orang tua saya. Karena saya tahu keluarga dekat menolak, tetangga-tetangga apalagi. Mereka tahu saya buruh pabrik yang berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi. Pasti mereka nolak. Mereka tak mau Bapak Ibu. Saya tak bisa memaksakan mereka. Walhasil yang saya targetkan adalah setiap hari saya targetkan ketemu dengan orang yang berbeda perumahan. Jadi berbeda perumahan. Gimana caranya Pak? Apakah kita masuk ke rumah-rumah orang? Kita ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum, sudah kenal penghulu belum? Gitu. Wah repot Bapak Ibu sekalian. Cara pertama yang saya lakukan agar orang kenal dengan kita, kenal dengan produk kita. Apa yang saya lakukan? Dulu saya bikin brosur Bapak Ibu. Saya ngetik ke warnet, zaman jadul. Saya nggak ngerti Microsoft Word. Saya tuh sama tukang warnet saya bilang, tulisin dong Bang, tulisannya gini. Setelah jadi, saya fotokopi Bapak Ibu. Setelah saya fotokopi Bapak Ibu sekalian, saya cari produk-produk, gambar produk saya gunting, saya tempel Bapak Ibu. Saya fotokopi lagi, seret, ada bekasnya hitam, saya tip bikin. Sampai kayak cetakan nggak ada bekas sistemnya Bapak Ibu sekalian. Saya tip baru kemudian saya kasih nama saya di bawah. Saya fotokopi kurang lebih sekitar 800 lembar. Dan itu pakai duit Bapak Ibu. Pakai apa? Pakai duit. Kira-kira kalau sudah jadi brosur kayak gini, enaknya diapain? Sebar, apa aja disebar. Yang lain Bapak Ibu? Dijual, yang dibuang. Yang dibagi-bagi. Yes, tepuk tangan buat Ibu ya. Tapi nggak ada hadiahnya nggak apa-apa ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mulai ngawang-ngawang nih karena saya kepengen gimana caranya dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang singkat orang dari luar perumahan orang tua saya datang ke sini beli produk HMI. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Modal berapa tadi? 800 lembar. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Naik motor, parkir motor yang agak jauh, saya bawa itu brosur 800 lembar. Tiap rumah yang saya lewati, saya targetkan 800 ini harus habis. Berarti saya harus keliling ke 800 rumah. Assalamualaikum. Gak peduli saya ada yang jawab apa enggak. Assalamualaikum. Ternyata ada anjing Bapak Ibu. Ya, saya gak peduli. Pokoknya saya masukin set Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, kira-kira kalau saya melakukan hal ini, saya punya bayangan nggak dari 800 lembar ini akan nyantol ke berapa orang? Ada bayangan nggak dalam diri saya? Ada bayangan nggak Pak? Tidak. Kalau saya membayangkan sakit hati saya. Orang ke 100, rumah ke 100 yang saya lempar, kalau nggak jawab, saya sudah langsung bilang, apa ini bisnis nggak jelas? Mosok 100 brosur nggak ada yang nyaut Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, di dalam rencana kerja harian kita, jangan pernah mikirin nominal angka bonus. Menyakitkan. Karena tidak ada yang bayar Anda Bapak Ibu sekalian. Anda fotokopi sendiri, nyebarin sendiri. Terus Anda ngarepin uang di awal, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus kita lakukan agar kita kelak dapat bonus besar? Lakukan di awal kerja besar, bukan mikirin angka besar. Set, alhamdulillah 800 lembar saya distribusikan. Alhamdulillah 10 orang SMS saya. Alhamdulillah. Dari berapa ratus? 810 orang nanya apa? Iya, apa ini? Betul kata Ibu, apa ini? Alhamdulillah. Berapa orang tadi yang SMS? 10. Alhamdulillah. Nyantol 7 orang. 7 orang ini nyantol. Alhamdulillah. Belanja? Tidak belanja. Aktif? Tidak aktif. Saya bahagia? Bahagia. Enggak. Manusiawi saya sedih. Saya sedih, asli saya sedih. Saya sampai bilangin sama istri, ya Allah Mi, Abi kerja seharian nyebarin brosur, udah gitu, gak ada yang mau belanja. Kata istri saya, ya udah lagi fokus kerja aja. Saya udah langsung, Umi gitu
Ya, nah, kok suruh kerja? Ya udah Bi, gak usah lah masuk. Awalnya sama-sama ragu kita waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, rencana kerja harian saya rubah. Menurut saya terlalu mengalahkan kaki ini Bapak Ibu sekalian. Dan hasilnya tidak terlihat. Saya mulai berpikir lagi Bapak Ibu, gimana caranya biar bisa berinteraksi dengan orang, orang kenal dengan kita Bapak Ibu sekalian. Saya beli majalah bekas. Saya beli majalah bekas kiloan. Kira-kira buat apa? Oke, biar cepat saya jawab ya. Biar cepat saya jawab. Saya mau cari nomor handphone dari majalah bekas itu. Jadi kerjaan saya pulang kerja, cari-cari nomor handphone, saya tulis. Namanya pulang, pemilik toko apa, saya tulis. Saya tulis. Ya Allah, kiloan majalah bekas hanya sekedar untuk saya ambil nomor handphonenya. Saya bikin copywriting. Copywritingnya masih norak banget. Pasti ibu bapak gak tertarik kalau saya kirim sekarang. Bapak ibu, majalah bekas kiloan banyak banget, nomor telepon saya susun, saya catat, saya kirimin. Assalamualaikum, kenalan kan, saya ini dari perusahaan ini. Gak ada yang nyantol satu dulu. Bapak ibu, asik hari ini? Nah, karena ada sama suami lagi. Asik hari ini Pak? Asik kan? Serius. Oke Bapak Ibu, walhasil SMS saya tidak ada yang balas. Oke, akhirnya kan saya rubah lagi. Nah pertanyaannya gini, Ari, apa yang melatar belakangi Pak Ari mau merubah dari satu rencana kerja harian dianggap kurang berhasil, dianggap kurang berobat, ganti lagi, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya menemukan cara agar orang bisa mengenal saya. Apa cara berikutnya? Cara berikutnya adalah saya tidak bikin brosur tentang produk. Cara berikutnya adalah saya nekat lagi untuk bikin brosur tentang pelatihan pengobatan Islam. Oke? Saya bikin pelatihan pengobatan Islam bla 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 bla. Hari ini tempat di sini yang isi saya kosongin. Tempat saya isi, jam saya isi. Disitulah saya mulai menemukan cara untuk agar orang kenal dengan kita. Terus gimana Pak Ari caranya barinya? Maksudnya nyuruh orang, ya kita lah. Ya kan? Kita sebarkan sendiri. Sampai Bapak Ibu sekalian, saya beranikan diri untuk mengatakan, Ibu, Bapak saya undang khusus. Acara apa ini Pak Ari? Pengobatan Islam. Yang isi siapa Pak Ari? Ada orang undang yang isi. Yang isi siapa sih sebetulnya? Jangan keras-keras nanti mereka dengar. Bapak Ibu, saya targetkan 30 orang yang harus saya door to door direct selling, saya kenalkan untuk datang ke acara pelatihan yang saya adakan. Alhamdulillah 50 undangan berhasil saya distribusi, target 30 agar mereka hadir. Sudah nih, undangan sudah saya sebar. Bingung saya, ya, karena panitianya single fighter. Saya yang nyari tempat, saya yang beresin kursi, saya yang nyetar sound system. Begitu akhirnya sudah hari H, saya yang nyambut. Silakan Bu, Pak, silakan. Udah pada dulu saling tengok-tengokan. Kan kalau kayak gini kelihatan yang isi di depan kan, kursi depan kosong, warna kursinya sama, nggak ada bedanya dengan yang mereka duduki. Makin gelisah. Saya dengan gagah dari belakang pegang mic, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ngomongnya nggak kayak gini, sekarang udah hebat kayak gini. Dulu nggak kayak gini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara pelatihan pengobatan Islam. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang mulai gelisah. Ini ngomong nggak selesai. Ternyata merangkap MC sekaligus pembicara. Oke, mulai gelisah. Yang dulu sudah mulai, yang undang dia, MC-nya dia, yang isi acara dia juga ternyata. Satu-satu mulai balik badan. Karena kalau mau ke toilet majuin tangan itu enggak, langsung begini aja Bapak Ibu. Daripada itu rasanya Bapak Ibu sekalian, harga diri saya tercabik-cabik. Harga diri Bapak Ibu. Tapi apakah masih mau bicara harga diri saat kita sedang merintis usaha Bapak Ibu? Enggak, tanggalkan harga diri Anda. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada salah seorang ahli tafsir Quran. Dialah orang pertama yang menyatakan, Pak Ari, bismillah, saya ikut bergabung dengan Pak Ari. Sudah dulu Pak, belum selesai. Belum. Oh Alhamdulillah Umi, terima kasih banyak Umi. Mohon izin Umi, apakah Umi tertarik dengan ide yang tadi saya sampaikan? Biasa aja sih Pak Ari.
kegigihan Pak Ari, kata beliau. Kan saya tanya waktu Pak Ari datang ke rumah, yang isi siapa? Pak Ari nggak ngasih tahu. Mungkin menurut beliau kalau saya ikut, saya nggak datang beliau. Oke Bapak Ibu, hari ini kita banyak ketemu dengan orang-orang yang punya rencana kerja harian. Ngomongnya jago, jelasin hitung-hitungannya pinter, ngerti tentang skenario promo, ngerti tentang success plan. Maaf, nggak ada artinya apa-apa kalau Anda nggak ada yang undang. Anda mau ngomong sama tembok, cara jadi manajer adalah, tapi nggak ada yang dengar, nggak ada artinya apa-apa. Mendingan saya kelihatan tampak bodoh, tapi semangat Bapak Ibu sekalian. Orang tanya, hari ini kreatif kata beliau kan? Kreatif apa tuh Mi? Meskipun kere tapi aktif. Terus nama sekalian ya. Jadi saya sadar kalau bicara tentang angka bonus, saya belum dapat banyak angka bonus Bapak Ibu sekalian. Kalau saya langsung to the point, ini pelajaran bisnis, boro-boro bisnis, orang lihat saya aja udah nggak tertarik Bapak Ibu. Lurus, kering, krempeng, nggak kelihatan minimalis. Minimalis dia ya, minimalis kan? Minimalis dia. Orang nggak melihat ada daya tarik kalau bicara tentang bisnis. Akhirnya Bapak Ibu, saya mulai dari sesuatu yang saya bisa kerjakan. Bagi browser, setiap saat ganti, kalau tidak cocok ganti sampai kita temukan pola yang paling nyaman kita jalani. Alhamdulillah, dari Umi yang ahli tafsir Quran ini, Umi ngomong gini, mari mau nggak sharing sama materi yang kemarin Pak Ari sampaikan, nanti Umi tambahin dari sisi sudut pandang Quran. Mau Umi? Saya tuh nggak mikir banyak-banyak. Mau? Bener Pak Ari mau. Terus saya ngapain? Dia ngomong ya kayak kemarin, nanti Umi tambahin dari sisi sudut pandang Quran. Mau? Saya datang presentasi, Bapak Ibu, alhamdulillah. Ternyata meskipun gaya penampilan kita apa adanya, oke, saya ulangi, gaya penampilan kita apa adanya, ngomong juga masih berepekan. Kalau kita pede, tapi di depan umum, insya Allah orang akan ada yang memberikan penilaian kepada kita. Bagus ya, saya baru dengar materi kayak gini, bagus banget. Padahal yang kita sampaikan itu lagi gitu. Tapi dari situ saya dapat undangan yang beruntun, dari sini pindah sini, dari sini pindah sini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari situlah orang mulai kenal. Dari situlah orang mulai, oh ternyata bisa ya Centella asiatica digunakan buat membersihkan saluran darah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya ngomong-ngomong dikit-dikit aja lah kayak gitu. Kalau ditanya saya juga nggak ngerti Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ngapalin Centella asiatica, Moringa citrifolia udah. Yang lain saya nggak tahu. Produk nggak sampai dengan detik ini saya nggak hafal. Kalau Bapak Ibu sekalian nanya, produk ini apa Pak Ari? Nggak tahu. Saya pokoknya tinggal bilang baca katalog produknya. Harga berapa Pak Ari? Sebentar saya tanya karyawan saya. Belas saya nggak tahu. Yang saya tahu hari ini cuma harga odol. Coba Bapak Ibu sekalian tanya, harga MHS berapa? Coba tanya. Nggak tahu saya. Harga MHS nggak tahu saya. Yang penting kan sukses. Saya cuma hafal, melotok harga odol. Saya kemarin ngisi di Jember, saya tanya mitra saya, berapa harga deterjen? Jawab sama mitra saya. Berapa harga gluta juicy? Jawab, saya nggak hafal Bapak Ibu. Apakah saya bisa membedah? Ya, sekedarnya Bapak Ibu. Artinya, nggak usah tunggu sempurna dulu baru kita bikin RKH. Buat apa Bapak Ibu? Mendingan RKH kita simpel, tapi realistis bisa kita kerjain. Daripada ribet-ribet, rumit, nggak jelas, kita nggak jalanin, mau jadi apa kita? Bapak Ibu sekalian, itu bab pertama. Bikin RKH yang nggak usah jelimet. Sekalian, tolong temui satu hari satu orang. Saya mau tanya, kalau ketemu satu hari satu orang, berat atau mudah? Oke, lagu kelihatan lagi. Oke. Pak, ketemu sehari satu orang untuk kita mulai buka toko, mulut kita dibuka, itu berat atau mudah? Mudah ya? Oke. Buat yang merasa berat, satu hari satu orang berat lari. Oke, kalau gitu 5 orang. Loh, kalau satu hari berat, buat 5. Nanti satu akan ringan. Pak hari 5 berat banget, oke, kalau ini 10. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ajarkan di Bapak Ibu tim-tim yang ada di dekat saya. Maksudnya rumahnya di sekitar saya Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama ibu-ibu itu, sama emak-emak itu, karena 90% yang biasa agak rengek-rengek itu mama. Kalau bapak-bapak masih tinggalin aja. Anda bapak-bapak rengek-rengek nggak pantas banget gitu ya. Anda kepala keluarga jangan rengek-rengek deh gitu. Buat ibu-ibu yang kalau dia sudah jalanin RKH,
dia bebas berkonsultasi sama saya. Tapi kalau belum jalanin RKH, saya bilang, ibu mau ngapain? Sharing Pak Ali. Sudah berapa orang ibu ketemu hari ini? Alhamdulillah Pak, baru satu. Enggak. Kalau satu ibu nggak usah ngomong sama saya. Itu Pak Ali, terus gimana Pak Ali? 5, terus laporan ke saya. Ibu ngomong sama 5 orang, baru saya akan layani ibu untuk konsultasi. Jahatnya? Jahat nggak? Jahat nggak? Ibu kalau digituin marah nggak? Marah, bukan? Jujur banget. Alhamdulillah, emak-emak yang saya giniin rata-rata jadi Bapak Ibu. Ibu mau ngapain? Jadi gini, jadi LED. Jadi LED, beneran jadi LED. Begitu dia bilang, saya mau sharing paling, mau curhat. Alah, sharing curhat. Berapa orang yang sudah kamu temui? 1 paling, 1 mau belum apa-apa. Gak mau saya, minimal 5. Kalau sudah ketemu 5 orang, ada cerita, apapun hasilnya, kabari saya akan berikan layanan konsultasi apapun yang Anda ingin tanyakan kepada saya. Mereka nggak baper Bapak Ibu. Begitu mereka saya tantang 5 orang, dikerjain Bapak Ibu. Wah, hasil apa Bapak Ibu? Keren. Keren Bapak. Ada seorang emak yang saya bilang 5 orang, menuhin untuk genap 5 orang, itu ngincer tukang sayur keliling Bapak Ibu. Karena baru 4 kurang 1. Demi dapat 1 orang untuk laporan Bapak Ibu, tukang sayur yang lagi mangkal, yang lagi dikerubungin emak-emak, lagi belanja nih. Oh, dia datang mau gembolan. Oke. Kalau tukang sayur ini lagi pada belanja, diribetin aja. Ngomong lagi minyak lah, sabun lah, sampo lah. Udah tau lagi dagang sayur, pindah tukang sayurnya. Pindah. Dikejar lagi sama si mama itu. Memastikan agar tukang sayur jadi target berikutnya. Dia nggak berani prospek emak-emak yang belanja karena lagi sibuk belanja. Tukang sayurnya di prospek. Bapak Ibu, tukang sayur akhirnya kalah juga Bapak Ibu. Karena dia bawa gerobak, si emak nggak bawa gerobak. Daripada keliling-keliling bawa gerobak yang beli pada bubar, mendingan dia berhenti. Iya ibu mau ngomong apa? Jadi gini Pak, iya. Mau Pak, mau. Telepon saya, Pari, 5 orang. Oke siap. Apa yang perlu saya bantu? Jadi gini Pak Ari, saya pengen Pak Ari datang ke rumah saya mau ngumpulin tetangga, Pak Ari ngisi di rumah saya. Siap. Itu fasilitas Pak. Itu fasilitas bagi orang-orang yang serius. Siap. Ibu kumpulkan, saya datang. Tapi kan rumahnya jauh. Saya di Bekasi, beliau di Kerawang. Jauh Bapak Ibu. Ya udah gak apa-apa. Saya bilang, kapan acaranya? Insya Allah siang Pak, jam 1. Oke siap. Saya datang ke rumah beliau. Bapak Ibu perhatikan. Demi mendukung suksesnya RKH, Anda kalau diundang mitra, tolong jangan pernah molor waktunya. Kalau Anda datang on time, itu udah biasa buat saya. Kalau Anda ingin dihargai oleh mitra, datanglah before on time. Acara jam 1, setengah 1 Anda sudah harus ready di depan rumah beliau. Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu, setengah 1 saya sudah standby. Saya sudah lihat, ini kenapa rumah masih tutupan? Katanya jam 1, setengah 1 masih tutupan. Saya WA, Bu, jadi acaranya. Bu, jadi mari, kita lagi siap-siap. Saya foto aja depan gerbangnya, siap-siap dari mana Bu? Masih tutupan, saya di mobil, saya nggak turun. Oh Pak Ari udah sampai? Iya saya udah sampai Bu. Bentar Pak Ari, suami saya baru pulang kerja malam. Pak itu siang itu masih tidur, masih bobo. Saya bilang ibu bangunin suami pulang, kasih tahu ada tamu. Iya Pak, itu keluar rumah suaminya beli. Ke mobil saya maksudnya. Ayo Pak Ari, silakan masuk. Iya Pak. Sampai di dalam Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena kan tikar belum digelar. Pak, mau pakai kursi apa gelar? Pakai tikar Pak. Mana tikarnya Pak? Ayo gelar bareng-bareng. Gelar bareng-bareng. Duduk ngobrol nemenin. Istrinya rempong cari peserta. Keluar hubungi tetangga. Wah mukanya udah merah Bapak Ibu. Dikiranya saya mau marah Bapak Ibu. Enggak, saya mau biasa di PHP. Saya ngobrol sama suami yang setengah ngantuk, lagi tidur, mama saya tungguin. Alhamdulillah, jam 2:30 acara baru dimulai. Saya melayani suaminya yang baru pulang kerja dan ngantuk Bapak Ibu. Wah biarin lah. Yang penting dia mau duduk-duduk kayak gimana, saya ajak ngobrol terus Bapak Ibu sekalian. 2:30 datanglah tetangga-tetangga Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Presentasi dimulai, rasa bahagia semakin memuncak. Yang penting orangnya datang meskipun waktunya telat, tapi saya tidak datang telat Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya,
Bapak Ibu kalau ketemu dengan RKH model kayak gini, udah ada rencana, terus Bapak Ibu sekalian datang, terus peserta belum datang, kira-kira Bapak Ibu sekalian masih mau sabar nunggu nggak? Janji ya? Ini dicatat sama malaikat yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu bilang masih mau nunggu ya? Benar masih mau nunggu? Masih mau nunggu Bu? Yang laku Anda nggak usah buka mulut, gini aja. Masih mau nunggu Pak? Masih mau nunggu? Oke, saya yakin banget setiap kata yang Anda ucapkan, saya mau nunggu, biasanya Allah langsung berikan ujian buat Bapak Ibu sekalian. Ada yang menarik kata-katanya, tarik lagi? Gak jadi gitu? Mau silakan. Tapi Anda nggak perlu menyesal kalau Anda sudah mengatakan saya siap menunggu. Pasti akan dijumpai Bapak Ibu sekalian. Yuk kita buktikan bareng-bareng. Ini rencana yang sederhana akan menghasilkan hasil yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, ada lagi orang mengatakan saya nggak bisa ngomong Pak, saya tuh nggak bisa ngomong Pak, saya kalau ketemu orang banyak tuh saya ngomong tuh agak kagum. Nah dari tadi gua ngomong terus, tuh bilang nggak bisa ngomong. Iya, tadi Pak saya ngomong. Nah itu ngomong lagi, cepet banget lagi, pintar banget lagi. Iya Pak, tapi saya tuh grogi ngomong. Nah itu ngomong pintar lagi, masih bilang nggak bisa. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang model kayak gini perlu dijeblosin Bapak Ibu. Nah, saya praktekkan ngejeblosin mitra yang kayak gini Bapak Ibu sekalian. Pak Ari bisa datang, bisa Bu. Saya datang kali pertama, datang, saya presentasi Bapak Ibu. Dan ini orang tipikalnya maunya diayomin terus Bapak Ibu. Udah tahu apa mentornya saya, oh Pak Ari mah orangnya pengasih dan penyayang gitu. Maksudnya permintaan apapun saya penuhi Bapak Ibu sekalian. Tapi sebatas presentasi Bapak Ibu. Kali kedua, Pak Ari ada pengajian ini, oke saya datang lagi. Kali ketiga saya jebak Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu sering dia bilang sama saya nggak bisa ngomong Pak, tapi intinya begini. Kali ketiga saya jebak dia. Mari, udah sampai mana? Tenang Bu, on the way. Gua saya bilang on the way. Alhamdulillah. Saya tunggu Pak Ari. Iya, ibu tunggu aja. Padahal kalau saya on the way ke sana, saya on the way ke sana. Hanya penting on the way. Oke Bapak Ibu sekalian, Ari, ini peserta udah datang. Sampai mana Pak Ari? Bentar lagi Bu, bentar lagi. Bentar lagi nyampe ke sana maksudnya. Bukan ke tempat beliau. Pak Ari, saya udah mulai lemes di kaki ini Pak. Ini orang udah pada datang Pak, gimana ya Pak? Udah datang Bu. Udah Pak Ari sampai mana Pak? Sampai ada yang suaminya nelpon saya, Pak tolong Pak, tolong istri saya Pak. Bapak datang nggak Pak? Ini dua kejadian yang saya jebak Bapak Ibu sekalian. Yang satu saya nggak tega karena suaminya nelpon, tolong Pak Ari, saya nggak tahu lagi gimana cara menghibur istri saya Pak Ari. Ini juga saya lihat wajah istri saya nggak seperti biasanya. Pak Ari datang Pak Ari, tolong Pak Ari. Begitu Pak, seberapa parah wajah istri Bapak Pak Ari? Saya udah sepanjang saya jadi suaminya, baru kali ini saya lihat kok pucat Pak Ari belum datang. Nah gitu, baik saya datang Bapak Ibu. Yang ini karena suaminya nelpon saya datang. Yang ini suaminya nggak nelpon. Yang suaminya nggak nelpon saya nggak datang. Akhirnya Bapak Ibu, dia telepon saya lagi. Pak Ari gimana ini? Ibu tarik nafas, buang nafas, tenang Bu, tenang. Baru saya bilang, sekalipun saya tidak datang, Ibu harus tenang. Jadi Pak Ari nggak datang. Kan saya bilang, sekalipun saya nggak datang, Ibu harus tenang. Terus gimana Pak? Udah, tarik nafas lagi. Ya Pak Ari datang nggak? Saya tidak datang. Iya, Allah Pak Ari, kalau gitu mah bilang dari awal. Saya nggak mungkin bikin undangan buat undang orang segitu banyak. Ibu, daripada Ibu peserta lebih kecewa, mendingan cukuplah Ibu kecewa dengan saya. Jangan bikin semakin banyak orang kecewa dengan Ibu. Nah, saya pentokin Bapak Ibu. Ini strategi manajemen konflik namanya. Bapak Ibu berhasil tadi. Baik Pak Ari, tapi kalau gini caranya, wah macam-macam Bapak Ibu. Kalau gini caranya, saya nggak mau lagi Pak Ari. Ya nggak apa-apa Ibu. Saya cukup menghormati keputusan Ibu. Sekarang pilihannya, Ibu mau dikecewakan oleh banyak orang atau Ibu sekedar kecewa dengan saya? Iya Pak Ari, nggak apa-apa. Saya kecewa dengan Pak Ari. Oke, nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Kalau dia bangkit jadi leader. Kalau dia nggak bangkit, mutaben. Udah aman. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya
ngisi Bapak Ibu sekalian. Jadi presenter kali pertama seumur dia gabung di HMI. Dia mulai presentasi Bapak Ibu. Dia mulai presentasi karena saya cukup. Saya bilang cukup. Ibu melihat saya 2 kali presentasi cukup sudah. Selebihnya saya sapi. Jangan nempel terus. Anda nggak mandiri nanti. Kalau saya terus dampingi Anda, itu seperti saya mengkebiri potensi Anda. Akhirnya Bapak Ibu, selesai acara, telepon gitu ya. Siapa yang telepon? Saya atau dia? Kan dia kesal sama saya. Berarti yang telepon saya? Saya dong, saya tahu diri dong. Assalamualaikum Bu. Gimana acaranya? Berubah. Gaya tadi yang sebelumnya, baik Ibu, lebih baik Ibu kecewakan saya daripada Ibu dikecewakan. Tuh, sebelumnya kan begini. Setelah acara selesai, saya udah prediksi sudah selesai. Gimana Ibu acaranya? Lancar semuanya ya? Alhamdulillah. Lancar kan Bu? Alhamdulillah. Mungkin kalau tadi Pak Ari yang isi gak ada yang closing kita beli. Oh gitu Bu. Kalau Ibu yang isi, alhamdulillah ada yang closing. Alhamdulillah. Setelah itu saya lakukan kunjungan ke rumah beliau. Ini cara maintenance Bapak Ibu sekalian. Ada rencana kerja yang kita kerjakan dan jangan berhenti saat sudah dikerjakan. Tolong di maintenance. Apapun itu suasana dan kondisinya. Saya datang ke rumahnya, saya temui beliau, saya temui suaminya. Saya bilang sama suaminya, Pak maafin ya, kemarin Ibu marah sama saya. Itu istrinya seperti terus sekarang juga masih marah sama saya Pak. Kata suaminya, kenapa sih Mah? Kenapa sih orang Pak Ari datang ke sini, ngomong mukanya begitu amat? Gak apa-apa. Bu maafin saya ya, emang kemarin saya sengaja ngerjain Ibu itu. Tapi kan berhasil, ada yang bisa gabung HNI. Iya sih, kalau saya presentasi belum tentu gabung. Tapi karena Ibu yang presentasi, itu akhirnya ada yang gabung. Iya, saya yakin kok saya bisa. Nah, itu yang saya mau. Hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah beliau sempat masuk jadi LED. Tapi sekarang lagi tawakuf sebentar. Ya, omsetnya udah bagus. Kurang lebih sekitar 40.000 poin lah kurang lebih sekali. Inilah cara kita untuk melayani mitra-mitra kita, agar Bapak Ibu semua yang kita planningkan itu bisa berjalan on the right track. Jangan dikerjakan sendirian ya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Ini tadi orang yang alasan gak bisa ngomong. Oke, yang berikutnya, Pak Ari, saya gak punya waktu. Baik, waktu Anda berapa jam sehari? 24 jam. Sama, saya juga 24 jam. Apa kesibukan Anda? Saya ibu rumah tangga Mari. Baik. Anda ngurus suami jam berapa? Jam segini sampai jam segini. Oke. Anda ngurus anak sekolah jam berapa? Jam segini sampai jam segini. Setelah itu Anda antar sekolah? Iya. Setelah itu Anda ngapain? Nah, ngapain Pak? Itu tandanya Anda punya waktu. Oke? Itu tandanya Anda punya waktu. Terus saya bilang, Ibu coba diperhatiin. Saya berangkat pagi, pulang sore. Berangkat sore, pulang malam. Berangkat malam, pulang pagi. Please, tolong jawab. Di mana waktu yang saya punya untuk prospek? Saat saya berangkat pagi pulang sore, orang sama-sama baru pulang kerja, capek. Saat saya berangkat sore pulang malam, orang udah pada bobo. Mau WA-in siapa saya? Orang bobo di WA-in. Orang bobo di telepon, gak menarik. Yang ada berangkat malam pulang pagi, saya yang ngantuk. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, punya waktu nggak saya? Punya waktu nggak saya? Kalau ditanya punya waktu, saya punya waktu. Kalau ditanya saya punya kemauan nggak? Saya punya kemauan nggak? Oke, alasan Anda tidak punya waktu itu sebetulnya ingin menjadikan sebuah kebenaran Anda belum punya kemauan. Udah ngaku aja nih, ngaku. Jangan bilang-bilang gak punya waktu, Anda belum punya kemauan, belum. Kalau Anda punya kemauan, hari saya punya slot waktu 1 jam. Anda kerjakan sepenuh hati, walaupun tidak sepenuh waktu, hasilnya keren. 1 jam ngapain Pak Ari? Saya ajarin. Tadi sudah disampaikan tuh, ada materi-materi via WA. Bapak Ibu, kalau bingung hari ini gampang. Silakan cari narasi yang menurut Bapak Ibu sekalian cocok buat Bapak Ibu sekalian. Set, cari narasi. Banyak contekannya hari ini. Hanya di HNI nyontek halal. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mau copy paste. Bapak Ibu tanya sama si pemilik status, Pak izin ya, monggo. Pak share ya, dengan senang hati. Pak izin ya, copy paste halal. Hanya di HNI nyontek halal. Di sekolah boleh nyontek? Di sekolah saya boleh. Yang lain nggak boleh.
Ya, Bapak Ibu, walhasil orang yang hari ini beralasan gak punya waktu, sesungguhnya dia belum punya kemauan. Kalau dia sudah punya kemauan, waktu bisa di-manage dengan baik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tunjukkan yang paling ekstrim. Shift 3 adalah shift di mana yang paling berat buat saya. Malam Bapak Ibu tidur, saya melek. Saya melek, ngerjain yang ada di mesin Bapak Ibu, saya melek. Saat Bapak Ibu sekalian sudah beraktivitas, saya bobo. Saya tidur. Tidak normal jamnya. Beresiko terkena imbalance hormon di badan saya yang bagus sekali. Bapak Ibu, tapi saya punya kemauan. Saya bilang sama istri saya, Umi, Abi kan lagi merintis usaha nih. Ya pengorbanan ya kan? Saya senang ada di rumah, ada Umi, ada anak-anak, saya senang. Ya kan? Tapi Umi malumin dulu. Lebih baik sekarang kita nggak ketemu beberapa saat. Abi pulang kerja, nggak langsung pulang nanti. Biar Umi tahu Abi akan pulang kalau Abi sudah mampu menjual paling tidak satu produk HMI. Atau yang kedua, Abi akan pulang kalau berhasil merekrut minimal satu orang mitra baru. Kalau Abi belum menjual, Abi belum merekrut, mohon izin Umi, Abi belum akan pulang. Ngeri nggak Ibu? Ibu kalau suaminya ngomong kayak gitu relain nggak? Ya nggak usah pulang. Yang penting mau belajar apa? Bapak Ibu sekalian, saya lakukan itu. Alhamdulillah, karena saya punya kemauan, saya ukur lama-lama saya begini gak enak juga. Makanya lebih baik kita kerja keras. Karena orang susah itu adalah orang yang tidak mau susah Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak mau disebut orang susah. Karenanya lebih baik saya susah payah di awal daripada orang menyebut saya dan keluarga sebagai keluarga susah. Apa jadi keluarga susah? Keluarga susah adalah keluarga yang tidak mau bersusah payah Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, istilah saya jalankan, saya pasang timeline. Pekerjaan model kayak gini maksimal 1 tahun saya lakukan. Maksimal 1 tahun Bapak dan Ibu. Sebelum 1 tahun jangan berhenti. Itu artinya kalau kita punya capaian target, sebelum capaian target tercapai, Anda jangan berhenti Bapak Ibu. Anda jangan mencoba untuk mengurangi ritme pergerakan. Anda jangan mencoba untuk bernegosiasi dengan diri Anda. Udah ya, hari ini enggak dulu. Udah ya, hari ini iya, besok enggak. Tolong jangan negosiasi seperti itu pada diri kita. Tolong jangan negosiasi untuk melemahkan rencana-rencana yang sudah kita buat menjadi pembenaran atas kelemahan diri kita. Tolong jangan negosiasi. Yang ada adalah Bapak Ibu, ini ngeri banget Bapak Ibu, ngeri banget. Prinsip yang saya pakai kala itu dan saat itu saya tercatat sebagai top recruiter nasional Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya mencanangkan pada diri saya. Istri sudah tahu. Saya bilang Umi, kalau Abi nggak merekrut itu sama saja seperti saya sampaikan kepada istri. Ya, recruit or die. Kalau saya tidak merekrut, saya mati Bapak Ibu. Coba sama-sama sebut. Recruit or die. Ulangi. Kalau Anda nggak merekrut, Anda sama saja sedang mematikan bisnis Anda di hari ini. Alhamdulillah 1 tahun berjalan, gaspol, bisa jadi ED, lanjut jadi yang ED Bapak sekalian. Setelah itu pertanyaannya, apakah hari ini saya masih jualan Bapak Ibu? Saya sendiri. Saya tidak jualan lagi, mengumbar-umbar barang dagangan kepada orang-orang di sekitar saya Bapak Ibu. Dulu boleh orang beli produk bukan karena bagusnya produk, tapi karena kasihan sama saya. Om, bantu aku Om. Kenapa? Aku lagi kerja jualan Om. Apa? Kopi Om. Enak loh Om. Kopi kesehatan berapa? Murah Om. Beli Om. Bapak Ibu, saya sampai rela loh melakukan ini. Yang saya pikirkan, saya melakukan ini, itu saya lihat wajah anak-anak saya Bapak Ibu. Saya nggak mau wajah anak-anak saya dikasihanin sama orang-orang di sekitar tempat kami tinggal. Meskipun orang tersebut melihat saya hina, tapi bagi saya itu bukan aib buat keluarga saya. Beli Om, yang udah sini. Kasih Om, enak loh. Cobain ya Om, duit saya terima, kabur saya. Ya, itulah cara yang menurut saya Bapak Ibu sekalian perlu sesekali Bapak Ibu coba gitu. Tanggalkan semua gengsi-gengsi itu Bapak sekali. Pak, saya di kepala sekolah Pak, nawar-nawarin minyak Pak. Bilang aja sama mereka, hari ini saya sebagai kepala sekolah akan memulai bisnis baru, yaitu sebagai juragan minyak. Mungkin guru-guru akan bilang, wih, kepala sekolah kita menjadi juragan minyak, tambak minyak, bukan minyak gosok. Agak gagah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu.
Orang-orang itu akhirnya mau beli. Tapi hari ini bagus sekalian, cara menawarkan saya nggak kayak gini. Oh beli om, tanggal kita enggak. Blok. Gimana? Berminat? Mau coba satu, coba dua. Saya nggak berminat, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum, pamit ya. Beda kan? Beda kan? Mau gabung HRI? Gak tertarik balik. Ini kan nyebutnya jadi bingung. Mau menyebut mau nyebut Pak, saya sudah talak 3 dapatnya lagi. Bapak, boleh jadi suatu hari nanti Bapak akan kembali rujuk dengan terima kasih Pak, assalamualaikum. Saya tinggal. Sekarang jadi eksekutif direktur Bapak Ibu. Sekarang jadi eksekutif direktur. Pada sudah ngomong, aku bisa taruh terlalu kalau jadi ide Bapak Ibu. Saya mau tanya, orang boleh benci awalnya, tapi kalau cinta sudah bersemai, benci rasa coklat Bapak Ibu. Manis Bapak Ibu sekalian, ya. Tepuk tangan buat HRI Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya punya terlalu banyak pengalaman. Anda mau tanya apa? Gak punya waktu Pak, gak punya duit Pak. Wes dengkulmu gade karo aku. Copot dengkulmu, tak kasih uang 1 miliar 1 dengkul. Tapi saya mikir lama-lama, buat apa dengkulnya? Mana jelek. Jadi gantungan kunci juga gak laku. Udahlah, saya revisi kata-kata itu Bapak Ibu sekalian. Saya paling bilang, Bapak Ibu, kalau Anda hari ini mengatakan tidak punya uang, Anda jadikan alasan untuk Anda tidak melakukan apa-apa di HRI. Kita maaf Bapak Ibu sekalian. Justru yang serunya adalah saat ini. Saat Bapak Ibu sekalian sedang tipis, bukan tipis ya. Tipis. Kalau tipis biasa, tapi apa ini? Tipis. Coba sebut-sebut. Oke, tipis. Yuk. Tipis. Dompet tipis. Kantong tipis. Rekening tipis Bapak Ibu. Justru saat ini adalah saat yang paling tepat untuk Bapak Ibu sekalian berjuang menebalkan isi dompet, isi rekening lewat bonus HRI yang setiap saat Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu sekalian miliki. Tentu setiap kita menginginkan bahwa bonus yang kita terima bukan bonus sekedarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menerima bonus yang besar bukan sekedarnya, maka saya ingin ingatkan, tolong mulai saat ini Anda PCA jangan sekedarnya. Tolong mulai saat ini kalau Anda gelar home sharing jangan sekedarnya. Tolong mulai saat ini kalau Anda follow up jangan sekedarnya. Saya contohkan, follow up yang sekedarnya dilakukan dengan ciri orang sebagai berikut. Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan ya. Bapak Ibu, gimana Pak yang kemarin tawaran saya gimana? Jadi Pak gabung Pak. Satu. Yang kedua, Assalamualaikum Pak, gimana Pak tawaran saya kemarin Pak? Yang ketiga, Assalamualaikum, tawaran saya gimana Pak yang kemarin Pak? Bapak Ibu, saya mau tanya, enak yang mana? Yang begini? Yang begini? Atau sambil yang rebahan? Sama-sama menghubungi, cuman attitude-nya kelihatan attitude gak serius. Yang nomor 1 sama yang nomor 3. Pak, yang nomor 3 ikhtiar. Yes. Nada suara Anda menandakan Anda tidak serius menawarkan sebuah peluang usaha. Mana gimana? Apa? Bapak Ibu, gak menarik. Seminimalis pulsa yang kita punya, kalau kita nelfonnya begini Bapak Ibu, itu gayanya beda Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, prospek orang di ruang terbuka nelfon dengan cara begini Bapak Ibu, orang pasti begini. Lama-lama nguping deketin. Selesai nelpon, nanya sama kita, maaf Pak, Bapak tadi ngomongin bisnis ya? Iya, boleh Pak, saya tahu lebih jauh tentang bisnis. Oh, silakan. Baru ajak duduk Bapak Ibu sekalian. Itu gara-gara kita nelpon dengan cara berdiri seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gaya yang diterima akan berbeda dengan saat kita rebahan Bapak Ibu sekalian. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bilang penutup kan sudah selesai ya. Yang ngantuk-ngantuk tuh saya lihat daripada ini lagi, melek lagi dulu. Oh, gak ada yang ngantuk ya? Oke, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau ingin dapatkan hasil yang besar, aneka promo dari HRI mulai hari ini, bekerjalah dengan sepenuh hati, meskipun belum sepenuh waktu. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang luar biasa. Tanpa HRI, siapalah saya Bapak Ibu? Tanpa HRI, siapalah saya? Mungkin gak ada orang undang saya Bapak Ibu. Mungkin gak ada orang yang mau memberikan panggung kepada saya.
tapi karena HNI, Allahu Akbar, HNI Universitas Kehidupan yang membina, menempa siapapun yang ingin mendapatkan ilmu yang tidak ada di ruang-ruang kelas kampus, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus dinikmati. Hari ini kami bisa berangkat ke Tanah Suci plus seluruh anggota keluarga kami. Dan yang sangat bikin saya bahagia adalah saya nggak keluar uang, Bapak Ibu. Saya dapat hadiah dari HNI berupa promo umroh yang saya tidak pernah ngitung promo umroh bagaimana cara dapatnya. Yang saya ingin terapkan adalah ayo kita bekerja di atas rata-rata orang biasa. Kalau hari ini orang hanya berpikir bangun 3 jalur, bangun 6 jalur, mari kita bangun 10 bahkan lebih dari 12 jalur, Bapak Ibu sekalian. Apa hasilnya? Hasilnya adalah tidak pernah terbayang. Kalau itu kita lakukan dengan sepenuh hati, Bapak dan Ibu, aneka promo akan bisa kita dapatkan dari HNI. Bertubi-tubi saya dapat dari HNI. Sebut nama saya, naik ke panggung, hadiah umroh, Allahu Akbar, senang banget Bapak Ibu. Ada acara lagi, hadiah umroh, itu belum saya pakai Bapak Ibu. Dapat lagi Bapak Ibu sekalian, naik lagi ke panggung, hadiah umroh, Allahu Akbar. Bertubi-tubi Allah berikan kemudahan untuk bisa ke Tanah Suci, menjadi tamu Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, akhirnya saya bisa pecah telur. Yang tadinya hanya berangkat umroh cuma dengan istri saya, Bapak Ibu sekalian, cuma berdua, berangkat sendiri udah bersyukur, berangkat berdua makin bersyukur, berangkat bertujuh jauh lebih bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bulan November kami ikut promo ya dari HNI melakukan umroh VIP, satu orang 37 juta, Bapak Ibu sekalian. Semua yang bayarin HNI, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal ngakring di pesawat, berangkat, diurusin akomodasi. Ya Allah, doa dari orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita sangat luar biasa. Begitu kami pulang dari Tanah Suci bulan November, ya Allah, Allah berikan lagi tiket gratis lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin saya dapat amanah menjadi bos. Bos hadiahnya umroh, dapat lagi umroh, Bapak Ibu sekalian. Dapat lagi motor, saya dapat hadiah motor di Padang sebagai the inspiring leader. Hadiah motor, Bapak Ibu sekalian. Dapat lagi uang 8 juta, dapat. Oh ya Allah, Bapak dan Ibu. Sampai itu Allah Akbar, ini mungkin saatnya Allah buka keran kemudahan. Setelah dulu kita bersusah payah, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama istri saya, Umi, Abi dapat motor. Abi dapat motor. Waktu itu lagi kejadian gempa Cianjur. Abi mau kasih tahu, bukan minta izin. Abi mau kasih tahu, Abi mau kasih motor ini untuk Cianjur. Jadi kita udah gak usah ngarepin Abi bawa motor pulang. Oke, serahkan motor, uang cash kasih ke Cianjur, Bapak Ibu sekalian. Udah gak usah mikir berat-berat, Bapak Ibu. Ternyata selang berapa bulan kemudian saya dapat lagi hadiah, Bapak sekalian. Dan hari ini hadiahnya melebihi hadiah motor yang saya berikan kepada korban Cianjur, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak berpikir tentang nominal rupiah di awal, kita hanya menyajikan kerja-kerja optimal, Allah bakal kasih optimal. Hadir hadiah yang tidak pernah kita sangka-sangka, Bapak sekalian. Doakan, mudah-mudahan tahun ini saya, istri, dan beberapa teman-teman leader insya Allah bisa naik haji dengan ongkos haji yang paling murah. Yang paling murah. Yang paling mahal ongkos haji itu adalah 49 juta. Nunggunya 40 tahun. Yang agak menengah ONH plus nunggu 5-6 tahun. Itu nengah, saya pilih yang paling murah agar Allah berikan kemudahan bisa lebih cepat berangkat ke Tanah Suci. Yang kurang lebih sekitar 300-350 juta lah satu. Salah, paling murah apa paling mahal? 300 juta murah, 350 juta murah kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nyesek di sini Bapak Ibu. Bukan di sini nyeseknya di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu, di HNI kita sedang belajar menjadikan angka-angka yang barusan saya sebutkan tidak menjadi berat, tidak menjadi masalah buat kita. Yuk sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi 1 miliar ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, berikan kemudahan kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di ruangan ini, ya Allah. Engkau berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan bersama HNI. Izinkan ya Allah kepada mereka semua untuk Kau hindarkan dari siksa api neraka. Izinkan ya Allah agar kita semua Engkau mudahkan untuk melangkahkan kaki berjuang bersama HNI menuju jannah-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan yang saya sampaikan. Yang hilaf datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di puncak prestasi. Kalau ada Bapak dan Ibu datang ke Jakarta, itu tandanya
Anda telah berhasil mewujudkan menjadi bukti sukses baru di HNI, dan Anda tercatat bukan orang-orang yang menunggu sukses dari orang-orang sekitar kita. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.